Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Priyatna dengan NPM 1818310500074 kelas 6A. Video kali ini adalah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singaperbangsa Karawang. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pembelajaran matematika dengan materi matriks dan submateri yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Model pembelajaran yang kita pakai yaitu pendidikan matematika realistik dan metode pembelajaran dengan diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Belajar atau bahan ajar yang kita pakai yaitu buku matematika dan YouTube, dan bahan ajar yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting. Sebelum kita beranjak lebih jauh, tadi kan kita memakai model pembelajaran matematika realistik atau PMR. Nah, dari teman-teman sebelumnya ada yang tahu apa itu PMR atau pembelajaran matematika realistik? Nah, betul sekali. Nah, menurut Zainur 2017, pendidikan matematika realistik adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman peserta didik sebagai titik awal pembelajaran. Yang dimaksud dengan realitas yaitu hal-hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati atau dipahami peserta didik lewat membayangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat peserta didik berada, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang dapat dipahami peserta didik. Lingkungan dalam hal ini disebut juga kehidupan sehari-hari. Masuk kepada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sekarang berpacu pada RPP yang sebelumnya sudah saya buat. Dan RPP tersebut terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Kita masuk kepada kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama orientasi. Pada kegiatan orientasi tersebut, guru melakukan pembukaan dengan menyiapkan dan menginformasikan kepada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran secara daring, baik itu dalam grup WhatsApp ataupun media pendukung lainnya. Setelah itu, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai syarat presensi pertemuan. Yang kedua, apresiasi. Guru mengingatkan kembali peserta didik akan materi atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan berdasarkan pengalaman peserta didik dengan materi atau topik sebelumnya yang pernah dipelajari serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali dan menghubungkannya dengan materi selanjutnya. Yang ketiga, ada motivasi. Di dalam kegiatan motivasi, guru menyampaikan motivasi mengenai hal-hal yang dapat diperoleh, baik dalam tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dari mempelajari materi matriks. Yang keempat ada pemberian acuan. Dalam kegiatan pemberian acuan, guru menjelaskan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang dapat dicapai oleh peserta didik, serta metode pembelajaran yang akan digunakan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini pun dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, yaitu kegiatan literasi.
Di dalam kegiatan literasi ini, peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat serta mengamati tayangan materi matriks dan membuat resume atau catatan seputar materi yang ditayangkan. Yang kedua, critical thinking. Dalam kegiatan critical thinking ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami tentang materi matriks, serta memberikan ruang untuk siswa bertanya seputar materi matriks. Yang ketiga ada collaboration. Di dalam kegiatan collaboration, peserta didik dibentuk ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan bertukar informasi seputar materi matriks. Yang keempat ada communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu dan mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan. Kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan serta guru. Dan yang terakhir ada creativity. Dalam kegiatan creativity, membuat kesimpulan mengenai materi matriks yang telah dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kembali kepada peserta didik, juga bertanya jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali. Dan masuk pada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik dalam menyimpulkan materi dan memberikan tugas baik individu maupun kelompok, serta memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Masuk kepada kegiatan yang terakhir, yaitu penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Pada penilaian pengetahuan, yaitu teknik penilaian, tes tertulis, dan penugasan. Pada penilaian keterampilan, penilaian observasi. Penilaian sikap yang dinilai yaitu penilaian analitis, kritis, dan bekerja sama atau berdiskusi. Tadi kita sudah memahami penjelasan yang di awal, baik itu penjelasan RPP maupun pengertian dari PMR. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang paling utama, yaitu pembelajaran matematika pada materi matriks. Oke, baik teman-teman, kali ini kita sudah masuk kepada pembahasan pada materi matriks. Sebelum kita beranjak lebih jauh, lebih baiknya kita memperhatikan video berikut ini.
Tadi kita sudah melihat video animasi pada materi matriks, baik itu pengertian, jenis-jenis matriks, dan juga operasi pada matriks. Selanjutnya, mari kita perhatikan soal berikut. Nah, dalam sebuah kota terdapat sebuah perusahaan roti. Perusahaan roti ini memasarkan rotinya ke beberapa kota, yaitu Jakarta, Bali, dan Surabaya. Dalam 2 hari berturut-turut, roti ini sangat laku dan mengalami lonjakan yang signifikan. Dan yang disajikan di dalam tabel di bawah ini. Nah, buatlah matriks berdasarkan tabel di atas. Berapakah orde matriks yang bisa terbentuk dari tabel di atas? Teman-teman, dari pertanyaan di atas dapat kita buat matriks berorde 3x2 dengan bentuk matriks yaitu dengan elemennya 25, 30, 20, 29, 24, dan 31 berbentuk segi 4. Pada soal yang kedua, di Karawang terdapat 2 toko alat musik. Toko alat musik pertama tepat berada di Jalan Tuparef dan toko musik kedua berada di alun-alun Karawang. Toko musik tersebut memproduksi beberapa alat musik, yaitu biola, gitar, dan bass. Berikut adalah persediaan alat musik yang diproduksi di kedua toko tersebut berdasarkan tabel di bawah. Untuk menambah persediaan alat musik di toko masing-masing, kedua toko tersebut memesan kembali alat musik untuk ditaruh di toko. Jumlah alat musik yang dipesan masing-masing toko yaitu seperti tabel di bawah. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah alat musik di kedua toko tersebut setelah melakukan penambahan persediaan? Dan yang kedua, dan berapakah jumlah alat musik yang tersisa setelah banyak pelanggan yang membeli? Untuk menjawab pertanyaan di atas sangatlah mudah. Langkah yang dilakukan adalah menjumlahkan banyaknya model pada persediaan awal alat musik dengan jumlah alat musik yang dipesan untuk menambah persediaan di toko. Tentu saja yang dijumlahkan harus sejenis, yaitu jumlah alat musik awal pada toko 1 dengan jumlah alat musik yang dipesan oleh toko ke-1 juga. Dan begitu pula jumlah persediaan alat musik di toko kedua ditambah dengan jumlah pesanan alat musik pada toko kedua. Yang dijumlahkan harus bersesuaian. Kedua tabel tersebut dapat disederhanakan menjadi bentuk matriks. Selanjutnya, lakukan penjumlahan matriks, yaitu yang dijumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Nah, pada kasus penjumlahan tadi, maka diperoleh stok awalnya yaitu 10, 15, 7, 28, dan 15. Penambahan pada matriks B yaitu 15, 10, 15, 7, 16, dan 18. Matriks A ditambah matriks B atau stok awal ditambah penambahan yaitu 10, 15, 7, 28, 15 ditambah 15, 10, 15, 7, 16, 18 menghasilkan 25, 25, 22, 27, 24, dan 32. Nah, ini adalah contoh kasus pengurangan. Maka kita dapatkan stok awalnya yaitu pada matriks C 25, 25, 22, 27, 24, dan 32. Konsep yang kita gunakan yaitu sama, dikurangi elemen-elemen matriks yang seletak dan menghasilkan elemen matriks yaitu 15, 17, 16, 24, 20, dan 21. Lanjut pada soal yang selanjutnya. Di sini soalnya yaitu Rizal dan Aninda membeli alat tulis di koperasi sekolah. Rizal membeli 3 buah ballpoint dan 2 buku, sedangkan Aninda membeli 2 buah ballpoint dan 5 buku. Jika harga ballpoint adalah Rp1.000 dan harga buku Rp2.500,
berapa harga belanja yang harus dibayar oleh masing-masing siswa tersebut. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut. Pembahasannya di sini yang dikalikan adalah baris dikali kolom, yaitu pada 3 kali 1000, 2 dikali 1000, 2 dikali 2500, dan 5 dikali 2500, dan menghasilkan 8000 dan 14500.